Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surat Asy-Syams ayat 9 dan 10 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya adalah sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Sahabat fillah, kita bayangkan sebuah rumah yang tidak pernah diurus, yang tidak pernah dipel, yang tidak pernah dicat, yang tidak pernah disapu, maka rumah itu akan tampak jelek, tampak angker, dan tidak ada yang mau menghuninya. Rumah bentuk fisik, ada juga rumah yang tidak berbentuk fisik, yakni ada dalam diri kita, yaitu hati kita. Rumah di dalam diri kita, yaitu hati, apakah kita sering membersihkannya atau justru kita mengabaikannya selama berbulan-bulan. Maka di momen Ramadan ini, mari kita sama-sama untuk mensucikan rumah kita, hati kita, dengan proses untuk mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam teori sufi ada 3 tahapan bagaimana kita mensucikan diri kita, mensucikan hati kita. Yang pertama ada istilah takhalli, artinya adalah bagaimana kita membuang sifat-sifat buruk, membuang akhlak-akhlak tercela di dalam diri kita. Lisan yang suka membicarakan aib orang lain, lisan yang suka memfitnah, tangan yang suka menzalimi orang lain, kaki yang suka dilangkahkan ke tempat-tempat maksiat, mari kita hapus, mari kita buang sehingga tidak ada lagi dalam diri kita. Setelah proses pertama ya, membuang keburukan-keburukan, maka yang kedua adalah proses tahalli. Tahalli ini bagaimana kita memasukkan hal-hal baik di dalam diri kita. Yang biasanya jarang sedekah, yang biasanya malas untuk qiyamul lail, yang biasanya tilawah Qur'annya ala kadarnya, kita buat program bagaimana sehari-hari kita, bagaimana waktu kita dihabiskan untuk lebih banyak bermanfaat, baik itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dengan sesama kita. Nah, yang ketiga adalah tajalli. Tajalli ini bagaimana setelah kita membuang hal-hal buruk, memasukkan hal-hal baik, maka orang akan merasakannya. Keluarga kita, tetangga kita, masyarakat sekitar, umumnya umat muslim dan juga umat manusia di seluruh dunia merasakan kehadiran kita, merasakan karya kita, merasakan akhlak kita menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Oleh karenanya, sekali lagi di momen Ramadan ini, mari kita sama-sama untuk mensucikan hati kita dengan cara pertama membuang hal-hal buruk di dalam diri kita, kemudian memasukkan hal-hal baik di dalam diri kita, untuk selanjutnya kita implementasikan ke sekitar kita sehingga kita hidup bermakna dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Orang-orang menangisi kepergian kita sedangkan kita tersenyum mendapatkan kelimpahan pahala di akhirat nanti insyaallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.